Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan pada acara sidang terbuka promosi doktor Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, Institut Teknologi 10 November. Yang kami hormati pimpinan sidang terbuka, Ketua KPF, dan tim penguji, Profesor Dr. Saripudin Madenda, Dr. Engkastin Pateha, Eskom Mkom, Dr. Eko Mulyanto Yuniarno, STMT, dan Dr. Surya Sumpeno, STMSC. Dan yang kami hormati, promotor Profesor Dr. Insinyur Mauridi Heri Purnomo MN dan kopromotor Dr. Iketut Edi Purnama STMT. Pada kesempatan ini, saya Iman Fahruzi, NRP 0711760010015 akan menyampaikan hasil penelitian kami dengan judul Asesmen Tren Sinyal dari Rekaman Elektrokardiogram 1 Sadapan berbasis Hybrid Fractal Analysis untuk identifikasi gangguan tidur menggunakan support vector machine. Diangkat dari disertasi berjudul Pengenalan Pola Sinyal Elektrokardiogram 1 Sadapan berbasis Hybrid Fractal Analysis untuk identifikasi gangguan tidur. Penelitian ini kami sampaikan menjadi 5 bagian, yaitu bagian pertama latar belakang, bagian kedua permasalahan penelitian, bagian ketiga tujuan dan manfaat penelitian, bagian keempat penskalaan struktur fraktal, dan bagian kelima adalah kesimpulan. Sebelum kami melanjutkan ke bagian latar belakang, izinkan kami menyajikan satu video singkat berkaitan dengan gangguan tidur.
Latar belakang penelitian. Tidur merupakan suatu fase penting dalam kehidupan yang sering diabaikan. Rata-rata orang dewasa membutuhkan 7-8 jam waktu tidur. Selama tidur, tubuh bekerja memperbaiki sel-sel tubuh, menyegarkan kembali fungsi otak, menghasilkan hormon-hormon penting bagi tubuh. Merasa lelah saat bangun pagi atau merasa mengantuk berlebihan saat sore hari, bisa jadi kita mengalami gangguan tidur, di antaranya sleep apnea, insomnia, hypersomnia, sleep deprivation, dan snoring. Dan jika tidak ditangani dengan serius, maka risiko penyakit jantung, diabetes, depresi, obesitas, kehilangan daya ingat, tekanan darah meningkat, dan imunitas menurun. Permasalahannya saat ini adalah pengamatan dilakukan secara manual dan inspeksi visual saat diagnosa. Pada saat perekaman data dilakukan 1 malam penuh. Peralatan yang digunakan saat ini untuk merekam data menggunakan lebih dari 12-22 sadapan atau sensor yang terpasang pada posisi tertentu pada tubuh. Membutuhkan perlakuan khusus sehingga berbiaya mahal, prosesnya sangat lama dan sangat melelahkan, dan adanya ketergantungan akan kebutuhan dan intervensi manusia. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian adalah mengekstrak rekaman EKG menggunakan analisis domain waktu, domain frekuensi, dan analisis nonlinier untuk mengenali pola sinyal rekaman EKG berbasis fungsi fluktuasi dan spektrum multifraktal suatu sinyal menggunakan hybrid fractal analysis. Menemukan fitur-fitur yang membantu mesin pembelajaran dalam mengidentifikasi gangguan tidur, dan menemukan durasi rekaman EKG yang sesuai dengan metode ekstraksi tidur dalam mengenali pola periodik sinyal EKG sehingga dapat mengungkapkan apakah variasi nilai RR interval, perubahan QRS kompleks, dan tren suatu sinyal yang disebabkan adanya gangguan sumbatan pernapasan selama tidur. Adapun manfaat penelitian adalah mempermudah orang untuk mengetahui kondisi kesehatannya berkaitan dengan gangguan tidur, sehingga lebih banyak orang yang bisa didiagnosis sebagai tes pendahuluan. Kontribusi utama penelitian ini adalah mengusulkan metode ekstraksi fitur berbasis hybrid fractal analysis dari rekaman EKG satu sadapan untuk mengenali pola periodik sinyal berdasarkan fungsi fluktuasi dan spektrum multifraktal sebagai upaya mendapatkan fitur potensial untuk menghasilkan akurasi terbaik pada proses identifikasi gangguan tidur. Kontribusi utama tersebut telah kami publikasikan pada International Journal of Intelligent Engineering and System yang terindeks Scopus Q2 dengan judul A New Approach to Predict Potential Sleep Disorder Based on Fractal Analysis from Non-Overlapping Single-Lead ECG using Support Vector Machine. Ada 3 bagian yang kami usulkan, yaitu yang pertama, kami menggunakan rekaman EKG satu sadapan. Yang kedua, kami menggunakan durasi rekaman yang terbatas. Dan yang ketiga,
kami menggunakan metode ekstraksi fitur berdasarkan penskalaan struktur fraktal suatu sinyal. Berikut ini adalah blok diagram yang kami usulkan. Ada 4 tahapan yang kami lakukan, yaitu tahap pertama adalah persiapan data. Pada tahap persiapan data, ada 3 tahapan yang kami lakukan. Yang pertama adalah akuisisi rekaman EKG, yang kedua adalah segmentasi rekaman EKG, dan yang ketiga adalah melakukan praproses untuk mengurangi pengaruh derau. Tahap berikutnya adalah tahap ekstraksi fitur. Dalam hal ini, kami menggunakan hybrid fractal analysis yang merupakan kombinasi analisis monofraktal dan analisis multifraktal. Tahap selanjutnya adalah hasil ekstraksi fitur. Selanjutnya kami gunakan sebagai masukan pada mesin pembelajaran support vector machine atau SPM. Dan bagian keempat adalah kami melakukan pengujian efektivitas dari metode klasifikasi yang kami gunakan berdasarkan 3 parameter, yaitu akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas. Pada tahap persiapan data, proses akuisisi data rekaman, kami menggunakan rekaman EKG dengan karakteristik 16 bit per sampel, 100 sampel per detik, dan resolusi 200 analog to digital unit per milivol. Pada tahap segmentasi rekaman EKG, kami gunakan anotasi yang sudah ditentukan oleh sleep spesialis seperti yang kita lihat pada gambar 1, di mana anotasi N merupakan representasi dari rekaman EKG non-apnea dan notasi A merupakan representasi dari rekaman EKG apnea. Pada gambar 2 merupakan visualisasi dari rekaman EKG non-apnea dan rekaman EKG apnea berdasarkan rekaman EKG dengan label A01 dengan data pasien adalah jenis kelamin laki-laki, usia 51 tahun, tinggi badan 175 cm, berat badan 102 kg, durasi rekaman 490 menit, dengan jumlah non-apnea sebanyak 20 menit, dan apnea sebanyak 470 menit, dengan apnea indeks sebesar 12,5 kejadian per jam dan hypopnea indeks 57,1 kejadian per jam, dengan apnea hypopnea indeks sebesar 69,6 kejadian per jam, dan AHI indeks ini menunjukkan kategori sleep apnea parah. Setelah proses segmentasi data, kami lanjutkan
dengan melakukan praproses rekaman EKG untuk mengurangi pengaruh derau. Ada 2 derau yang kami kurangi, yaitu yang pertama adalah derau yang bersumber dari sumber listrik, kontraksi otot, dan pengaruh kontak elektroda dengan kisaran rentang frekuensi antara 5 sampai 25 Hz. Untuk melakukan hal tersebut, kami menggunakan transformasi wavelet dengan fungsi undecimated wavelet transform. Seperti yang kita lihat pada gambar 1 merupakan hasil denoising untuk sumber derau tersebut. Sedangkan pada derau yang lain, yaitu kami mengurangi derau baseline wonder yang berasal dari pengaruh siklus pernapasan atau adanya kontraksi otot dengan rentang frekuensi antara 0,15 Hz sampai 0,3 Hz. Kami menggunakan fungsi discrete wavelet transform untuk mengurangi derau baseline wonder. Seperti yang kita lihat pada gambar 2, yang mana garis berwarna merah adalah hasil denoising dari sinyal asli, yaitu garis berwarna biru. Selanjutnya, setelah data disiapkan, kami melakukan proses ekstraksi fitur menggunakan analisis fraktal berbasis hybrid fractal analysis dengan melakukan 2 pendekatan, yaitu pendekatan analisis monofraktal untuk mendapatkan fungsi fluktuasi berupa fitur alfa 1, residu 1, alfa 2, residu 2. Seperti yang kita lihat pada blok diagram, langkah pertama adalah rekaman EKG yang sudah kita siapkan. Selanjutnya kita praproses dan setelahnya kita lakukan analisis monofraktal untuk mendapatkan fungsi fluktuasi alfa. Di mana tahap pertama adalah kita melakukan proses fitting pada sinyal asli. Selanjutnya kita lakukan proses trending untuk mendapatkan fungsi fluktuasi dan error yang bisa kita lihat seperti pada gambar 3 yang merupakan visualisasi dari fungsi fluktuasi rekaman apnea dan non-apnea dengan fitur alfa 1 dan alfa 2. Pada bagian lain, kita menggunakan analisis monofraktal untuk mengetahui kompleksitas suatu sinyal. Seperti yang kita lihat pada blok diagram, dengan proses yang sama seperti kita melakukan analisis monofraktal, setelah rekaman EKG bersih dari noise, kita lakukan proses monofraktal untuk mendapatkan fungsi fluktuasi, dan kita dapatkan juga spektrum multifraktal. Seperti kita lihat pada gambar A dan B adalah 2 buah sinyal yang memiliki kompleksitas yang berbeda. Hasil visualisasi menggunakan analisis monofraktal untuk gambar A
memiliki spektrum dengan lebar terbatas, seperti gambar C. Sedangkan untuk gambar B yang divisualisasikan dalam bentuk spektrum dengan lebar lebih dari gambar C, sehingga bisa diketahui bahwa gambar B memiliki sifat sangat multifraktal dibandingkan dengan gambar A. Dan ini menunjukkan juga bahwa gambar B memiliki kompleksitas dibanding dengan gambar A. Hasil penelitian untuk analisis monofraktal menunjukkan bahwa fitur alfa 1 yang merupakan representasi dari durasi singkat rekaman EKG menunjukkan bahwa nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan rekaman non-apnea. Sedangkan untuk fitur alfa 2 yang merupakan representasi dari rekaman berdurasi panjang menunjukkan bahwa rekaman EKG non-apnea memiliki nilai fitur yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekaman apnea. Seperti yang kita lihat pada gambar 1 dan gambar 2 yang merupakan visualisasi dari hasil fungsi fluktuasi berupa fitur alfa 1 dan alfa 2. Sedangkan hasil pengujian menggunakan analisis multifraktal bisa kita lihat dari gambar 1 yang merupakan rekaman EKG apnea dan gambar 2 merupakan rekaman EKG non-apnea. Dengan hasil visualisasi spektrum multifraktal, gambar 2 sangat multifraktal dibandingkan dengan gambar 1. Hal ini ditunjukkan dengan lebar spektrum pada rekaman EKG non-apnea lebih lebar dibandingkan dengan spektrum yang dihasilkan oleh rekaman apnea. Setelah mendapatkan fitur-fitur monofraktal berupa alfa 1, residu 1, alfa 2, dan residu 2, dan mendapatkan fitur-fitur melalui analisis multifraktal berupa fitur Deki-min, Haki-min, Haki-mid, Deki-max, Haki-max, dan Haki-max, Haki-min. Maka fitur-fitur tersebut kita gunakan sebagai masukan pada mesin pembelajaran support vector machine, di mana kami mengujinya pada 4 jenis kernel, yaitu linear, radial basis function, polinomial, dan sigmoid. Dari hasil pengukuran metode klasifikasi SPM menunjukkan bahwa kernel radial basis function menghasilkan akurasi paling tinggi sebesar 92,16% dibandingkan dengan 3 kernel lainnya. Kesimpulan, pengenalan pola sinyal EKG 1 sadapan menggunakan metode ekstraksi fitur berbasis hybrid fractal analysis sangat membantu SPM dalam menghasilkan kinerja yang menjanjikan dengan tingkat akurasi sebesar 92,16% dan tingkat sensitivitas sebesar 88,24% dan tingkat spesifisitas sebesar
94,12%. Lebar spektrum multifraktal merupakan deviasi dari struktur fraktal suatu sinyal, di mana semakin lebar spektrumnya, maka semakin kaya sifat sinyal multifraktalnya. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa kompleksitas suatu sinyal. Penelitian lanjutan. Yang pertama, pengukuran keandalan suatu algoritma yang dihasilkan perlu divalidasi tidak hanya pada dataset tunggal, tetapi juga diperlukan perbandingan dengan beragam dataset dengan indikasi gangguan tidur yang sama. Selain itu, keberagaman secara demografi juga menjadi perhatian seperti jenis kelamin, usia, berat badan dan tinggi badan, jumlah kejadian apnea dan non-apnea, dan adanya kemungkinan gangguan penyakit yang lain. 2. Kompleksitas rekaman EKG menjadi tantangan tersendiri karena pada beberapa rekaman EKG, informasi klinis akan mengalami kerusakan atau kehilangan jika ada gangguan dari berbagai sumber derau. Oleh karena itu, diperlukan tindakan praproses tersendiri pada setiap sumber derau, sehingga penanganannya sesuai dengan lebar frekuensi dari setiap derau yang ingin dikurangi. Dan yang ketiga, untuk mengatasi ketidakseimbangan dataset, bisa dilakukan beberapa tindakan seperti menambah dan mengurangi dataset dengan teknik resampling. Pertimbangkan untuk melakukan pengujian undersampling ketika dataset memiliki banyak data, dan sebaliknya melakukan oversampling ketika tidak memiliki banyak data. Capaian publikasi yang kami hasilkan selama studi, kami menghasilkan satu buah jurnal internasional terindeks Scopus Q2, satu buah jurnal terakreditasi Sinta 2, dan kami menghasilkan 4 buah publikasi pada seminar internasional. Demikian presentasi hasil penelitian kami pada sidang terbuka promosi doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.